Pecah tangis histeris Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kini terlibat kisruh dengan Novianti Pratiwi terkait donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan mata Agus. Tangis Agus tersebut pecah setelah ia mendengar salah satu kuasa hukumnya, Jainuddin, mundur dari tim yang membela dirinya. Tak hanya itu, Agus juga mendengar bahwa alasan Jainuddin mundur adalah karena terjadi perbedaan pandangan dengan Farhad Abbas dan juga sifat Agus yang ditudingnya keras kepala dan pelin-pelan. Mendengar hal tersebut, kondisi psikis Agus diakui sempat down, bahkan sampai berencana mengakhiri hidupnya. Karena itu, dalam waktu dekat, pihak kuasa hukum Agus memprioritaskan pengobatan Agus baik psikis maupun fisik, yaitu matanya. Krisnamurti dan Farhad Abbas bersedia membantu Agus tanpa menggunakan uang donasi, mengantar Agus berobat ke luar negeri. Benarkah hal itu dilakukan pihak kuasa hukum Agus lantaran pihak Novi belum ada langkah nyata terkait uang donasi yang dijanjikan untuk pengobatan Agus? Seperti apa harapan kuasa hukum Agus terhadap Novi terkait uang donasi? Seperti apa pesan menohok Farhad Abbas terhadap Jainuddin yang telah mengundurkan diri tapi menyalahkan Farhad dan Agus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bapak, maafin aku, Bapak. Tangis Agus terdengar histeris sembari mengadu kepada kuasa hukumnya Farhad Abbas ketika mendengar bahwa salah satu anggota tim kuasa hukumnya yaitu Jainuddin mengundurkan diri. Tak hanya mundur begitu saja, Agus rupanya mendengar alasan ia mundur. Selain menyalahkan Farhad Abbas, juga menyalahkan Agus yang ditudingnya sebagai kliennya yang keras kepala dan pelin-pelan. Merasa dipojokkan oleh Jainuddin, Agus Salim sampai berniat mengakhiri hidupnya. Lantaran tak kuat menanggung penderitaan yang ia jalani saat ini, baik penderitaan secara fisik maupun secara psikis, dihina, dipojok, disalahkan, dan sebagainya. Pastinya ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan kenapa harus mundur. Salah satunya mungkin perbedaan cara pandang, cara melakukan langkah-langkah hukum antara saya dengan Farhad Abbas ya, seperti itu. Dan yang kedua mungkin terkait juga polemik antara saya dengan Agus ya, sebagai kuasa pemberi kuasa ke kita ya. Ya, terkait perbedaan dengan Farhad Abbas ini memang itu sudah terjadi sejak awal ya. Pada saat dia membuat laporan di Polda itu memang saya pribadi kurang sependapat ya, karena menghargai beliau jadi tetap saya ikutin gitu loh. Karena yang saya minta sejak awal itu harusnya dilakukan somasi lebih dulu gitu sebelum melakukan pelaporan. Ya kalau terkait Agus ini ya kan awalnya dia minta dimediasi dengan Bang Jun LBF, kita coba upayakan itu kan, dan sudah oke, dan saya mencoba meminta agar saya memiliki legal standing dan memberikan kuasa pribadi seperti itu gitu. Jadi mewakili dia gitu loh, untuk bermediasi dengan pihaknya Tenopi gitu. Namun sebelumnya dia udah oke, udah minta tolong Pak Jai biar ini selesai, biar cepat, saya pengen ini semua beres, katanya saya nggak mau perpanjangan di ranah hukum. Tapi esokan harinya dia berbeda lagi. Gitu, alasannya ya. Kenapa tuh kalau berbeda lagi? Ya, saya nggak mengerti. Justru bahasa-bahasanya kan seolah menyerang saya, mencurigai saya, dan itu maksudnya nuduh abang menyerang? Iya, mencurigai saya di saya memberikan surat kuasa itu gitu. Dia mencurigai saya padahal kan udah jelas dalam surat kuasa itu hanya kuasa memberikan agar saya bisa menghadiri pertemuan terkait upaya damai itu dan menandatangani perjanjian seperti itu gitu loh. Tapi dia dengan berbelit dengan bahasa-bahasa yang
bikin saya kecewa gitu. Iya Bapak, maafin Agus Bapak. Agus tenang, Agus sabar, tegar terus Agus ya. Bukan Agus yang jahat, Zainuddin yang jahat. Zainuddin yang jahat, dia mempermalukan Agus. Hidup Agus udah hancur Bapak, dihancurin lagi sama orang-orang kayak gitu. Iya, dia jahat sama kamu Gus. Tenang aja, nanti Allah yang balas. Agus tenang aja ya. Nanti sore Agus ketemu saya dan Krisna, dan Agus utarakan semua, panggil semua saudaranya. Apa motivasi dia ngerekam-rekam mempermalukan dan mengadu domba itu ya. Pengacara kayak gitu yang menghajar klien itu nggak laku lagi Agus. Tenang aja. Aduh Bapak, nanti makin runyam lagi hidup kita Pak. Halo? Ya Bapak, aku udah lelah. Aku pengen bunuh diri aja ini Bapak. Jangan. Nanti kita bisa laporkan dia ke Kode Dewan Etik Pengacara dan bisa kita pecat dia jadi pengacara. Tenang aja. Itu bagus semuanya hancur. Udah, coba yang ada situ tolong tenangkan Agus. Tenang aja, Agus berdoa aja untuk dia yang apa kira-kira yang pantas dia dapati. Itu aja, supaya dia merasakan derita Agus jadi orang buta. Dari tadi saya udah nenangin, udah ini palanya malah dijedot-jedotin di pintu, mau loncat dari kasur. Kalau udah depresi saya udah bilang sama dia jangan denger berita apapun itu. HP-nya saya mau sita aja dah. Ya udah, simpan dulu ya. Nanti sore kita ketemu ya. Farhad Abbas dan Krisnamurti pun merasa sangat prihatin dengan kondisi kesehatan Agus Salim, klien mereka saat ini. Tidak hanya secara fisik, kedua matanya tidak lagi bisa melihat, namun juga kondisi psikisnya yang kian rapuh. Hal itu menurut Krisnamurti diperparah oleh siasat Zainuddin yang seakan memperdaya Agus agar meninggalkan kuasa hukum Farhad Abbas, lalu memberikan kuasa penuh kepadanya untuk mengikuti langkah mediasi yang dibuatnya terkait kisru donasi, baik dengan John LBF maupun dengan Novi. Lalu mengetahui dirinya diperdaya Zainuddin, Agus pun merasa diadu domba, hingga kondisi psikisnya benar-benar down. Agus itu kemarin terakhir dimintai oleh dimintai surat untuk dimintai mediasi. Ya artinya yang sebagaimana surat itu adalah meninggalkan Bank Paraat CS lah. Nah, terus dia nggak tahu bahwa kedatangannya itu direkam. Setelah ketika kedatangannya itu direkam, kok merasa seperti kayak diadu domba. Nah, dia sekarang nih keadaannya lagi bener-bener shock, lagi bener-bener down. Dia betul-betul depresi lah keadaan saat ini. Nop, kasihan lah Nop, kan bahwa kondisi Agus ini, Masya Allah, udah bener-bener depresi gitu loh, bener-bener depresi. Farhad Abbas dan Krisnamurti juga berencana akan segera membawa Agus ke psikiater untuk memulihkan kondisi psikis Agus yang menurut pihak Krisnamurti saat ini psikis Agus benar-benar down hingga sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengantar Agus ke dokter terbaik di luar negeri dengan dua pilihan tujuan yaitu Singapura atau Malaysia guna mengobati mata Agus secara intensif dan terbaik. Namun menurut Krisnamurti untuk sementara mereka akan menggunakan uang di luar donasi 1,5 miliar rupiah yang kini masih menjadi kisruh panas. Krisnamurti secara blak-blakan mengaku akan membantu Agus membiayai pengobatan matanya secara intensif tersebut di luar negeri. Karena sejauh ini keluhnya belum ada kabar lagi dari Novi terkait janji uang pengobatan untuk Agus seperti janjinya yang terdengar dalam konferensi persnya belum lama ini. Mungkin dalam 1-2 hari atau mungkin besok kita akan bawa dia ke dokter psikiater. Kita akan bawa dokter ke psikiater. Kita lagi cari dulu kan referensi dari teman-teman yang baik tuh dokter
fisiaternya siapa, kita lagi minta rekomendasi dari teman-teman, atau kita lagi cari searching juga ya kan untuk yang terbaik bawa Agus di sana. Saya lihat kondisinya Agus tuh benar-benar lagi parah banget. Rencana Singapura dan Malaysia untuk pengobatan. Ya, lalu rencana kita juga akan membawa Agus untuk pengobatan ke Singapura atau ke Malaysia lah. Kita mau memastikan artinya bahwa kondisi Agus ini seperti apa, kita kasih yang terbaik lah buat Agus. Di luar biaya jelas. Iya, di luar biaya daripada donasi yang ada, di luar daripada biaya donasi yang ada. Kesampingnya dulu lah terkait menyangkut masalah hukum ini dan sebagainya. Ya, karena banyak juga yang mengatakan sama saya, Bang, bisa nggak cabut LP apa dan sebagainya, kita jamin 1.000.000% kita bisa cabut LP itu. Tapi kejelasan uang dulu yang di tangan Nopi itu seperti apa? Kan Nopi juga bilang kemarin tuh saya lihat tuh di beberapa hari yang lalu, uangnya ada, dia siap diaudit, dan uang itu fokus untuk menyangkut pengobatan Agus. Ya ayo kapan gitu loh, ayo kapan kita dorong nih sama-sama, ayo kita dorong nih sama-sama. Ya saya yang bantulah, ya kan, ya saya yang bantulah, ya kan. Buat kemanusiaan, saya bicara ini adalah menyangkut masalah kemanusiaan. Farhad Abbas dan Krisnamurti pun kini menagih janji pihak Novi yang mengaku fokusnya adalah pengobatan mata Agus. Mereka masih menunggu langkah nyata dari niat baik pihak Novi tersebut. Pihak Farhad dan Krisna kini belum melihat bahwa pihak Novi punya inisiatif untuk menyerahkan uang pengobatan untuk Agus. Atau setidaknya kapan dan di mana kedua pihak bertemu terkait kesiapan pihak Novi untuk mengaudit dengan menyiapkan bersama tim audit. Atau pihak Novi segera menyerahkan uang tersebut ke dinas sosial, lalu pihak Agus yang akan mengurus uang tersebut untuk pengobatan matanya dan kondisi kesehatannya. Pihaknya mengatakan bahwa pihak Novi tidak perlu merasa dikhawatirkan terkait penggunaan uang donasi Agus tersebut, lantaran mereka fokus untuk kesembuhan Agus. Saya menanggapi statementnya Novi kemarin, kan ada di beberapa media, dia tuh mengatakan uangnya masih ada, lalu dia siap untuk pengobatan Agus, dan dia juga siap diaudit. Nah, maksud saya di sini, kalau memang Novi udah seperti itu, ya kami juga berharap kapan Novi mengundang kita, kapan, karena uangnya di tangan Novi, ya Novi undang kita aja. Kapan nih dia mau undang kita, waktunya di mana, tempatnya di mana, jam berapa dia untuk undang kita, atau ya kan tim pengacara hukumnya yang ada di Novi ya kan bertemu dengan kita untuk sama-sama menunjuk, ya kan bersepakat untuk diaudit duit ini, atau di store juga ke dinas sosial, ya store aja nggak apa-apa, kami yang urus gitu, nggak ada masalah. Nggak usah perlu khawatir lah kalau duit di tangan kami. Jaminannya saya buka cek saya, dan 1000% cek saya nggak bakal bolong. Udah tenang, itu saya jamin, ya kan, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah uang segitu nggak usah dipikirkan, yang penting karena ini adalah uangnya, haknya Agus yang sudah masuk ke rekening Agus, kemudian ditransfer Novi mengatakan bahwa uang itu masih ada. Ya syukur kalau uang itu masih ada. Kapan nih waktunya sekarang? Makanya sekali lagi saya imbau di sini untuk Novi, ya kan, untuk Novi segera kapan memberikan waktu kita untuk bertemu gitu, untuk bertemu. Atau pengacaranya, kan sama-sama tim hukumnya Novi juga saling kenal kok dengan kita. Berkomunikasi dengan kita, kapan kita duduk menyiapkan tim audit untuk ini diaudit, kita menyepakati sama-sama. Beberapa kuasa hukumnya yang telah bergabung di Novi ada kawan-kawan kita kok gitu. Jadi nggak sulit lah untuk membuat hal ini menjadi mudah, tuh nggak sulit. Tangis histeris Agus usai mengetahui bahwa Jainuddin telah mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya dan menuding dirinya pelin-pelan. Lantas seperti apa pesan menohok Farhad Abbas terhadap Jainuddin yang mundur dari tim kuasa hukum Agus Salim dan diduga menjelek-jelekan Agus Salim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best!
seorang anggota tim kuasa hukum Agus Salim yang bernama Jainuddin mendapat respon menohok dari pihak Agus Salim, khususnya Farhad Abbas, kuasa hukumnya. Farhad Abbas bahkan mengingatkan kepada Jainuddin agar ketika sudah mundur menjadi kuasa hukum Agus Salim, tidak lagi mempermalukan nama Agus sebagai mantan kliennya. Karena Jainuddin bisa mendapatkan resiko, yaitu bisa dijatuhi sanksi kode etik dari organisasi advokat dan terancam dipidanakan dengan tuduhan diduga melakukan pencemaran nama baik. Saya kaget juga, tiba-tiba dia bertemu dengan John LBF dan seolah nyerang RD Law. Di situ saya bilang, oh ini pasti berantem antara lawyer nih. Nah, terus saya bilang, ya udah kamu, karena kamu sudah tidak aktif, kita keluarkan dari grup dulu. Nah, dia asumsikan bahwa itu adalah mundur. Ya udah, kalau kamu merasa mundur silakan. Langsung bikin video, kemudian langsung menjelek-jelekan Agus. Bilang Agus gak buta. Kalau seorang mantan pengacara mempermalukan dia, ya hati-hati kamu. Kamu bisa dikenakan pasal kode etik. Kamu bisa dikenakan pasal pidana, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah. Dan saya nggak ada rekayasa dalam perkara ini, lurus-lurus. Nggak pernah ngajarin yang aneh-aneh. Gitu. Jadi saya nggak takut. Kamu keluar juga mempermalukan juga nggak takut. Nggak ada rahasia di sini. Ini terbuka aja, ini murni ilmu pidana dasar. Z, sabar. Zainuddin sabar. Jangan berkobar-kobar, harus bersabar-sabar. Ya. Kalau dulu kamu dianggap orang pembela yang baik, tiba-tiba begitu kamu mundur, kamu hajar orang, jahat. Ini orang buta. Kalah kamu. Nggak usah gua lawan, lu kalah. Gitu. Lu jahat. Oke? Lebih baik bertobat, minta maaf, ntar gue lurusin lagi nama lu orang baik. Sekarang mau bilang baik tapi lu jahat, lawan Agus. Farhad baik, Agus dihajar. Enggak, lu nggak baik. Walaupun lu bilang gue 1000 orang baik, atau gue sopan nama lu, tapi lu hajar Agus, lu jahat. Tak hanya itu, Farhad Abbas pun menyebutkan jika Jainuddin itu bersikap jahat kepada Agus dengan membuat pernyataan bahwa Agus tidak perlu pengobatan mata ke luar negeri, tapi cukup dengan memberikan uang miliknya. Di mata Farhad, hal tersebut sama saja menghina Agus, yang saat ini nyatanya membutuhkan pengobatan matanya yang sulit untuk bisa melihat lagi. Farhad yang sejak awal tidak sudi dengan aksi orang yang terkesan menghina dan mempersulit orang buta, dalam hal ini termasuk Agus Salim, maka dibelanya mati-matian. Hei Zainuddin, kamu tuh di mata saya baik, sederhana ya. Di mata John juga kamu baik, tapi kamu tuh jahat. Kalau kamu bilang John itu gak usah diobati ke luar negeri, cukup kasih lihat uang nyala, itu ngejek ya. Kamu udah tahu kan kenapa saya marah sekali ngelawan Nopi, kenapa ya? Saya nggak mau orang ngejek orang buta. Saya nggak mau orang buta itu dikenain beban untuk dipermalukan, dihina, dipersulit gitu. Saya marah gitu. Ini Agus ini bukan saudara atau sepupu saya, bukan. Tapi kemanusiaan saya membuat dia harus dimanusiakan sebagai manusia. Langsung uang, nggak perlu ke Singapura, itu kan orang jahat. Saya mundur, kan kamu kan mundur malu kan gara-gara mau bikin kuasa, mau lari dari kenyataan dan mau lepas dari pengaruh Farhad, kan itu aja masalahnya. Mengejutkan, Farhad Abbas beri pesan menohok ketika Jainuddin mundur sebagai pengacara Agus Salim. Lantas apa pula yang membuat Farhad Abbas akhirnya mensomasi Pablo Benua, suami artis Ray Utami? Selamat untuk intens investigasi. Sudah 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di kasus yang lain, Farhad Abbas mengaku telah mensomasi suami artis Ray Utami, yaitu pengusaha Pablo Benua. Somasi dilayangkan Farhad pasca dirinya mendengar tuduhan Pablo Benua bahwa ia sempat ditahan dan dipenjara dalam kasus ikan asin beberapa tahun lalu gara-gara Farhad Abbas.
Farhad Abbas sontak terkejut mendengar pernyataan Pablo tersebut yang dinilainya menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Farhad pun membeberkan sejumlah alasan mengapa Pablo dan Ray Utami ketika itu ditangkap, ditetapkan menjadi tersangka, hingga langsung ditahan dalam kasus yang notabene hanya pencemaran nama baik yang sebenarnya tidak sampai ditahan. Lantas benarkah ketika itu Pablo menurut Farhad Abbas bukan karena kesalahannya sebagai pengacara, melainkan karena menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti? Hari ini kita sudah somasi dia. Dengan ke-8 saya laporin dia polisi, ngomong ya. Kalau orang sudah dibantu, terus dia masuk penjara, kemudian nyalahin kita, dasarnya apa? Ini orang gara-gara ngomong tentang ikan asin, dipanggil polisi sebagai saksi, ya, sebagai saksi dulu loh dipanggil, bukan sebagai tersangka. Kemudian ke rumah kita, sorenya dia bersama istrinya langsung naik statusnya jadi tersangka. Saya nggak mau ikut campur dengan dia, tapi semua ucapan dia, postingan-postingan dia, saya laporin dia polisi. Kalau dia merasa saya melakukan pidana sama dia, silahkan laporkan saya. Tapi lu pasti gue laporin untuk ikan asin jilid 2, oke? Jadi gini, lu nggak bayar gue, malah lu suami istri ngutang sama gue duit, terus lu bilang masuk penjara gara-gara gue, apa hitungannya? Ini orang dipanggil pagi, ya, kita baru tanda tangan puasa pagi, sore ditangkap. Jadi saksi langsung naik penyidikan, langsung ditangkap, langsung digeledah. Kita juga kaget, jarang kita nangani perkara pencemaran nama baik ditangkap dan ditahan, jarang banget. Karena pasal itu pasal untuk tidak ditahan, hanya pencemaran nama baik. Tapi dia langsung ditahan, saudara-saudara, karena dia berdua dengan istrinya menyembunyikan barang bukti, diserahkan ke supir. Nah, itu terekam CCTV, dipantau oleh penyidik. Penyidiknya menyampaikan kepada kita, Mas Farhad. Nah, kemudian dilakukan penggeledahan di rumahnya. Waktu itu dia cerita bahwa ada senjata, mungkin senjatanya ada izin atau tidak ada izin. Nah, kemudian saya menyampaikan ke kakaknya dengan itikat baik aja. Ternyata mereka sembunyikan. Nah, kemudian langsung polisi nangkap supirnya. Pada supirnya nangkap, ceritalah ada namanya perempuan siapa, Mary atau siapa waktu itu. Akhirnya saya dipanggil juga. Nah, inilah resiko pengacara ketika kita membantu klien. Ternyata di otaknya klien itu nggak benar, nggak memberikan, akhirnya kena batunya dia gitu. Dan saya sejak saat itu nggak pernah lagi nangani dia. Suami istri loh. Terus gara-gara kita salahnya, gara-gara lu barang bukti semua, handphone lu tukar semua, hilangin semua barang bukti, mau disita polisi. Itu masalahnya ya. Gara-gara apa? Gara-gara handphone sembunyiin, ada rekaman CCTV-nya, kanitnya gitu ceritanya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak kooperatif. Diduga akan kabur, diduga akan menyembunyikan barang bukti atau mengulangi perbuatan, maka itu ditahan. Ya sadar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.